Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Suryadi MPD. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama yaitu Ahmad Dhani dengan NIM 221D 10060. Yang kedua, Kafabi Ihsan dengan NIM 221D 1081. Yang ketiga, Indatul Hasanah dengan NIM 221D 10080. Yang keempat, Rizka Widyawati dengan NIM 221D 10065. Yang terakhir, Anis Luciana Mairurah dengan NIM 221D 10075. Latar belakang ekonomi kelembagaan. Studi ekonomi kelembagaan saat ini begitu memperoleh tempat di kalangan pemikiran ekonomi dan sosiologi. Dalam hazanah ilmu ekonomi, kelompok penentang itu lazim dikenal dengan ekonomi kelembagaan lama, institusional economic. Ada beberapa pengertian institusi yang dikemukakan oleh para ekonom. Salah satunya pengertian yang paling banyak dipakai adalah pengertian yang dikemukakan oleh Doulas. Ia mendefinisikan institusi sebagai aturan-aturan constraints yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut dari aturan formal seperti undang-undang, konstitusi, dan aturan informal seperti norma sosial, konvensi adat istiadat. Indonesia harusnya banyak belajar dari apa yang telah dialami setelah krisis. Salah satu ilmu atau teori ekonomi yang ada di Indonesia adalah mengenai ekonomi kelembagaan. Ekonomi kelembagaan membahas masalah ekonomi dalam ranah hubungan ekonomi dan kehidupan sosial serta hubungannya dengan kepemilikan seseorang atau properti real. Pengertian ekonomi kelembagaan. Ekonomi kelembagaan merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang ekonomi dengan tidak mengabaikan peran aspek non-ekonomi seperti kelembagaan dan lingkungan. Ekonomi kelembagaan adalah paradigma baru dalam ilmu ekonomi yang melihat kelembagaan berperan sentral dalam membentuk perekonomian yang efisien. Ekonomi kelembagaan menekankan pada pentingnya aspek kelembagaan dalam menentukan bagaimana sistem ekonomi dan sosial bekerja. Salah satu kunci dalam aspek ekonomi kelembagaan adalah menyangkut property right atau hak pemilik. Bagian lain yang juga penting dalam konteks ekonomi kelembagaan adalah menyangkut biaya transaksi. Biaya transaksi adalah sisi lain atau pendekatan lain yang digunakan untuk menjelaskan aspek ekonomi dari kelembagaan. Tokoh ekonomi kelembagaan. Para penganut ekonomi kelembagaan percaya bahwa pendekatan multidisipliner sangat penting untuk memotret masalah-masalah ekonomi seperti aspek sosial, hukum, politik, budaya, dan yang lain sebagai satu kesatuan analisis. Berikut merupakan pemikir mazhab ekonomi kelembagaan yang dapat ditelusuri antara lain. Yang pertama, Thorsten van Veblen. Veblen menilai pengaruh keadaan dan lingkungan sangat besar terhadap tingkah laku ekonomi masyarakat. Veblen pada intinya mengkritik teori-teori yang digunakan kaum klasik dan neoklasik, yang model-model teoritis dan matematisnya dinilai biasa dan cenderung terlalu menyederhanakan fenomena-fenomena ekonomi. Pemikir-pemikir ekonomi klasik dan neoklasik juga dikritiknya karena dianggap mengabaikan aspek-aspek non-ekonomi seperti kelembagaan dan lingkungan. Padahal Veblen menilai pengaruh nilai dan lingkungannya sangat besar terhadap tingkah laku ekonomi masyarakat. Yang kedua, Wesley Clair Mitchell. Ia juga berjasa dalam mengembangkan metode-metode kuantitatif
dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi. Selain ikut dalam mendukung dan mengembangkan pikiran-pikiran gurunya, lebih lanjut ia juga berjasa dalam mengembangkan metode-metode kuantitatif dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi. Yang ketiga, Gunnar Carl Myrdal. Salah satu pesan Myrdal pada ahli-ahli ekonomi ialah agar ikut membuat value judgment. Jika itu tidak dilakukan, struktur-struktur teoritis ilmu ekonomi akan menjadi tidak realistis. Myrdal meraih Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1974 bersama F.A. Hayek atas jasa-jasanya dalam menyumbang pemikiran ekonomi, terutama bagi pembangunan negara berkembang. Yang keempat, Joseph H. Schumpeter. Ia mengatakan bahwa sumber utama kemakmuran bukan terletak dalam domain ekonomi itu sendiri, melainkan berada di luarnya, yaitu dalam lingkungan dan institusi masyarakat. Lebih jelas lagi, sumber kemakmuran terletak dalam jiwa kewirausahaan. Yang kelima, Douglas C. North. North mengatakan bahwa informasi yang dilakukan tidak akan memberikan hasil nyata hanya dengan memperbaiki kebijaksanaan ekonomi makro belaka. Bagi North, institusi adalah peraturan perundang-undangan berikut bersifat-sifat pemaksaan dari peraturan-peraturan tersebut serta norma-norma perilaku yang berbentuk interaksi antara manusia secara berulang-ulang. Pemikir ekonomi kelembagaan baru menolak sebagian asumsi ajaran ekonomi klasik atau neoklasik dan menganggapnya tidak realistis, seperti tidak ada biaya transaksi dan rasionalita instrumental. Pemikiran dan paradigma ekonomi kelembagaan. Mazhab ekonomi kelembagaan lama ini menganggap bahwa semua asumsi yang membangun oleh mazhab ekonomi klasik atau neoklasik merupakan cara berpikir yang fatal. Itulah sebabnya ekonomi kelembagaan lama ini bekerja di luar mekanisme dan cara pandang pemikiran ekonomi klasik atau neoklasik sejak diproklamirkan. Pada titik ini, ekonomi kelembagaan masuk untuk mewartakan bahwa kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tata letak antar pelaku ekonomi. Teori ekonomi politik, desain atau aturan main, teori ekonomi biaya transaksi, norma dan keyakinan suatu individu atau komunitas, teori modal sosial, insentif yang melakukan kolaborasi, teori tindakan kolektif, model kesepakatan yang dibikin teori kontrak, pilihan atas kepemilikan aset fisik maupun non-fisik, teori hak kepemilikan, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk mendekati gejala ekonomi, maka pendekatan ekonomi kelembagaan menggunakan metode kualitatif yang dibangun dari 3 premis, yaitu partikular, subjektif, dan non-prediktif. 1. Pertama, partikular dimaknai sebagai kategoritas karakteristik dalam masyarakat, artinya setiap fenomena alam, setiap fenomena sosial selalu spesifik menunjuk pada kondisi sosial tertentu dan tidak berlaku untuk kondisi yang lain. Lewat premis partikular tersebut, sebetulnya penelitian kualitatif langsung berbicara 2 hal. 1. Keyakinan bahwa fenomena sosial tidaklah tunggal. Dan kedua, penelitian kualitatif secara rendah hati telah memproklamasikan keterbatasannya. Justika 2008.69. Yang kedua, yang dimaksud dengan subjektif di sini sesungguhnya bukan berarti peneliti melakukan penelitian secara subjektif, tetapi realitas atau performa sosial. Karena itu, lebih mendekatkan diri pada situasi dan kondisi yang ada pada sumber data, dengan berusaha menampakkan diri serta berpikir dari sudut pandang orang dalam antropologi disebut dengan emik. Ketiga, non-prediktif ialah bahwa dalam paradigma penelitian kualitatif sama sekali tidak masuk ke wilayah prediksi ke depan, tetapi yang ditekankan di sini ialah bagaimana pemaknaan konsep, definisi, karakteristik, metafora. Perkembangan ekonomi kelembagaan di Indonesia. Perkembangan pemikiran ekonomi di Barat turut mempengaruhi studi-studi ekonomi di Indonesia.
Tapi, tetap saja, masalah kita semakin menunjukkan bahwa dalam memahami perekonomian Indonesia ada beberapa hubungan dan penguasaan ekonomi yang harus menjadi perhatian kita. Perkembangan terkini yang perlu dicatat ialah dimasukkannya mata kuliah ekonomi kelembagaan dalam kurikulum studi pembangunan di Fakultas Ekonomi. Karena itu, studi ekonomi kelembagaan semakin populer. Fungsi ekonomi kelembagaan. Fungsi lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah bagian dari lembaga sosial yang mengatur hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia. Mengatur masalah hubungan antar pelaku ekonomi dan meningkatkan produktivitas ekonomi semaksimal mungkin. Mengatur masalah distribusi serta konsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup manusia. Berikut fungsi lembaga ekonomi. Yang pertama, pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, pedoman dalam melaksanakan pertukaran barang dan jasa. Yang ketiga, pedoman dalam menentukan harga jual beli barang. Yang keempat, pedoman dalam menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, pedoman dalam memutuskan hubungan kerja. Yang keenam, identitas bagi masyarakat. Yang ketujuh, pedoman perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Jenis lembaga ekonomi. Agar lebih memahami lembaga ekonomi, berikut beberapa lembaga ekonomi yang banyak tersebar di masyarakat. Yang pertama, lembaga keuangan adalah lembaga yang utamanya bidang keuangan dengan cara menyediakan dana untuk pihak yang membutuhkan modal. Yang kedua, bahan usaha milik negara BUMN dengan sumber utama modal dari negara. Yang ketiga, lembaga keuangan mikro LKM, yaitu lembaga ekonomi yang memberikan akses kredit pada usaha-usaha kecil yang berbasis ekonomi rumah tangga. Manfaat lembaga ekonomi. Setelah memahami lembaga ekonomi seperti di atas melalui peran dan fungsinya lembaga ekonomi juga memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pendapatan dari daya tahan ekonomi. Yang kedua, sebagai wadah untuk belajar berdiskusi dalam meningkatkan kegiatan usaha ekonomi. Yang ketiga, sebagai rumah bersama melakukan kegiatan sosial. Contoh lembaga ekonomi. Contoh lembaga ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah bank dan pegadaian. Simak contoh lembaga ekonomi berikut ini. Perum Pegadaian di Indonesia. Contohnya Perum Pegadaian sebagai BUMN yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah. Pegadaian memiliki program kredit usaha rumah tangga Krista. Demikian juga beberapa LKM seperti Koperasi Kredit Union, Lumbung PT Negeri LPN meniru pola Grameen Bank di Bangladesh yang sukses mengentaskan rumah tangga dari jeratan kemiskinan. Demikian lembaga ekonomi dapat diibaratkan sebagai rumah bersama untuk bergotong royong membangun usaha kecil yang menghasilkan kaya. Yang kedua, Bank Grameen. Detikers juga melihat contoh manfaat lembaga ekonomi seperti Grameen Bank di Bangladesh. Grameen Bank yang digagas oleh Muhammad Yunus, pemenang Nobel 2009, telah berhasil memberikan kredit hampir 7 juta orang miskin. Kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ekonomi klasik yang mengasumsikan bahwa semua manusia adalah rasional dan bekerja berdasarkan insentif ekonomi ternyata dalam prakteknya banyak faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi individu dalam keputusan ekonominya. Intinya, selalu ada insentif bagi individu untuk berperilaku menyimpang sehingga sistem ekonomi tidak bisa dibiarkan hanya dipandu oleh pasar. Kelembagaan yang dipelajari biasanya bertumbuh spontan seiring dengan perjalanan waktu atau kelembagaan yang sengaja dibuat oleh manusia. Peranan kelembagaan bersifat penting dan strategis karena ternyata ada dan berfungsi di segala bidang kehidupan.
kasih telah menonton video kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video kami tentang ekonomi kelembagaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.